Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ustadz memang selalu begitu, nampaknya tak semangat, pengen diulang lagi. Ibu-ibunya lemas, bapak-bapaknya tambah lemas. Kalau ibu lemas, bapak lemas, anak-anak jadi cemas. Mudah-mudahan kita ulang sekali lagi, semuanya semangat. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat berlari. Kalau menjawab salamnya tadi tak semangat, yuk kita coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Ketua Panitia Penyelenggara Bapak AKP Ubaidillah LCMA. Belum ya? InsyaAllah. Yang kami muliakan Bapak Camat Kecamatan Dayun, Bapak Wahyudi MPD. Iya, atau MSC, mantan sopir camat. Oh enggak, memang camatnya ya. Bapak Imam, Ketua MUI, orang-orang tua kami, tuan-tuan guru, sesepuh pinih sepuh, terkhusus saudara kita akhina jamaah tabligh yang berkenan ikut memakmurkan Masjid Nurul Muttaqin. Alhamdulillah sudah beberapa hari di sini ikut meramaikan solat berjamaah. Ibu-ibu, terkhusus juga grup hadrah yang tadi nyanyi tapi tak nampak kami orangnya, kayak di TV One saja. Ini luar biasa, suara ibu-ibu bagus. Mudah-mudahan ibu tetap menjadi istri yang soleha, amin ya rabbal alamin. Yang juga anak-anak yang tak bisa diam, ayo 1, 2, 3, 4 kaki tangannya dilipat, 5, 6, 7, 8 tatapannya ke depan, 9, 10, 11, 12. Kalau ribut nanti Ustadz libas. Ada di sini. Ini ceramahnya enggak lama-lama Bapak Ibu. GPL enggak pakai lama. Ikan sepat si ikan gabus ditambahlah ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus supaya ceramahnya tak bertele-tele. Ikan lele tak pakai tulang supaya kita semuanya cepat pulang. Sampai di rumah ustadznya makan ikan mujair. Selesai ceramah nanti insya Allah ada yang memang ibu-ibu mata duitan. Kalau ada masalah cair, nomor 1. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini malam yang terakhir di bulan Rajab, malam yang ke-30. Mudah-mudahan malam yang terakhir ini Allah memberikan keberkahan, taufik, hidayah dan inayah kepada kita di masjid yang sangat mulia Nurul Yakin, cahaya yang penuh dengan keyakinan ini. Karena belum tentu kita bisa nanti berjumpa dengan Rajab yang akan datang. Kenapa mulia bulan Rajab? Kata baginda Rasul, inna Rajab syahrullah, sesungguhnya bulan Rajab ini adalah bulannya Allah. Perbanyak ibu berdoa malam ini, perbanyak bapak ibu beristighfar malam ini.
Karena ada 5 malam doa yang sangat mustajab. Pertama, malam Rajab. Ini masih ada malam terakhir bulan Rajab. Berdoalah kita. Yang belum dapat jodoh, minta jodoh. Yang sudah punya, boleh minta lagi. Boleh Pak Camat? Hah? Nanti bak perang panjang pula bini Pak Camat. Oh, ini gara-gara ceramah Ustaz dari Kandis nih katanya. Menyalah cap suami aku sekarang. Bu, yang belum punya anak, minta anak. Malam ini masih mustajab berdoa. Ini malam Rajab. Kemudian malam apa lagi mustajab berdoa? Malam Lailatul Aidil Fitri. Malam Aidil Fitri, malam hari raya Aidil Fitri. Apalagi malam Idul Adha. Kemudian malam nisfu Sya'ban. Kemudian di malam bulan Ramadan. Berdoalah kita selama 5 malam itu. Kita ambil kesempatan banyak-banyak minta kepada Allah apa yang menjadi keinginan dan hajat kita. Insya Allah Allah akan kabulkan. Ini malam terakhir Rajab. Kita tidak tahu Rajab depan masih jumpa apa tidak. Inna Rajaba syahrullah. Sesungguhnya bulan Rajab bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, kata Nabi. Bulan Sya'ban bulanku. Nanti kita perbanyak solawat di bulan Sya'ban. Walaupun tidak bulan Sya'ban, tadi sudah dikumandangkan solawat oleh Bapak Imam kita luar biasa. Ibu hobi bersolawat? Ibu senang bersolawat? Ibu perbanyak solawat. Hati tenang, pikiran tentram, hutang hilang. Tapi kalau dibayar, kalau tak dibayar numpuk juga itu. Bu, apalagi kalau suaminya suka marah-marah, banyak-banyak baca solawat. Apalagi kita baca solawat tibbil qulubi, solawat yang bisa menenangkan hati, menenteramkan jiwa. Ibu hafal? Grup hadrah pasti hafal. Bagaimana kalau kita coba sekali? Bisa? Allahumma salli ala Muhammadin wa dawaiha. Ayo bapak-bapak bisa. Abdani wa nuril absari wa dhiya wa ala wa sahbihi. Jadi kalau suami ibu marah-marah, bacakan sholawat tibbil qulubi. Gitu dia marah-marah, langsung Allahumma sholli ala sayyidina. Rupanya marah-marah juga. Kalau marah-marah yang kedua, ibu bawakan lagu. Insaflah wahai manusia. Makin marah, nyanyikan lagu ketiga. Bila Israel datang memanggil, kata si suami, nak kau matikan aku, senang kau kalau aku mati. Bu, ibu, suami itu perlu disayang. Suami perlu diperhatikan. Depan suami mata ibu tak boleh melotot, kecuali memang ibu mata jengkol. Tak boleh rogoh kantong suami. Tak boleh nengok-nengok WhatsApp suami. Takutnya nanti ada yang tidak diizinkannya untuk ditengok. Mana tahu ada kembaran dia yang lain. Ini adab kepada suami. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Bapak, kita peringati Isra Mi'raj. Tiap tahun kita peringati Isra Mi'raj. Di mana-mana Isra Mi'raj dikumandangkan selama bulan Isra Mi'raj. Tidak lain dan tidak bukan mengajak kita bagaimana kita bisa meramaikan masjid dan melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu. Hari Minggu semalam saya di Kerinci Kanan Pak Camat. Hadir 10 orang kades. Saya merasa tersanjung ketika kades 10 orang hadir. Biasanya calon kades yang suka hadir, belum jadi kades, itu rajin hadir. Tengok Bapak Ibu tak percaya besok, nampak wajah yang tak pernah ke masjid, itu ke masjid, itu caleg lah itu. Kalau tak calon legislatif, calon kepala desa, tak pernah senyum.
Itu kalau belum jadi. Kalau sudah jadi, dia pun hilang. Kemarin 10 kades dihadiri Pak Camat Kerinci Kanan, dihadiri Ketua MUI. Ini Ketua MUI yang di sana rajin datang, Ketua MUI yang di sini pun rajin datang. Pak, kalau ada Ketua MUI yang rajin datang acara-acara keagamaan, ini Pak luar biasa Pak, luar biasa. Makanya MUI-MUI ini Pak Ibu, sebelum mati pantang dikubur. Iya Pak Camat, mau Pak MUI dikubur hidup-hidup? Ah, tidaklah pula, memang pantanglah pula sebelum mati. Datang lagi kepala ketua dewan, wakil ketua dewan Kabupaten Siak. Saya bangga, kenapa? Ternyata hari ini pemimpin-pemimpin kita sudah banyak yang taubat, banyak yang insaf, karena kita tidak ada yang tahu umur kita kapan. Saya ingat kata-kata Al-Ustadz Deri Sulaiman. Kawan-kawan pasti tahu betul siapa Ustadz Deri Sulaiman. Kalau taubat katanya jangan tunggu nanti-nanti keburu kita akan mati. Jangan tunggu antar-antar nanti keburu kita diantar. Jangan tunggu kapan-kapan keburu kita dibungkus kain kapan. Oleh karena hari ini kita masih Allah berikan kesempatan, mari kita perbanyak amal ibadah. Hari ini memang dunia cerita, akhirat dunia nyata, akhirat cuma cerita. Tapi nanti ketika kita mati, akhirat itulah yang nyata. Dunia ini hanya tinggal cerita. Apa ceritanya? Dulu pernah kita kumpul di Masjid Nurul Yakin, memperingati Isra Mi'raj, mengenang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mendapatkan perintah solat yang 5 waktu sehari semalam. Nah, jangan lagi melatu-latu. Oh, bukan latu-latu itu ya, men yayu. Ini saya tengok di mana-mana orang suka main latu-latu. Di mana-mana Pak Camat, latu-latu. Emak-emak pun tak mau kalah juga, saya tengok suka main latu punya bapaknya. Iya, Bu, yang punya bapak jangan dimainkan latu-latunya, tak bunyi itu. Latu-latu beneran Pak Camat, latu-latu. Oh, Pak Imam pernah mikir emak yang kesana itu bukan latu-latu, ada yang tak bunyi dia itu, yang dari plastik. Nah, sholat zuhur berapa rakaat? Sholat asar, sholat subuh, maghrib, apa lagi yang belum? Isya. Maaf Pak, setiap saya tampil saya selalu ngasihkan door prize buat anak-anak. Buat mata duitan ini, nampak mata duitan ini. Tak bisa nengok duit, langsung dia melotot matanya. Berarti namanya Udin Petot. Iya, nampaknya duit matanya melotot. Coba jawab pertanyaan Ustaz. Ini kalau ibu-ibu luar kepala ini. Kalau ibu-ibu luar kepala. Kalau sholat pakai usolli apa enggak? Coba siapa yang tahu lafaz niat usolli sholat subuh berjamaah? Sini. Ini namanya Udin Pelor. Ya, udara dingin pengen molor ini. Sini. Ini nih, 1 lembar boleh, 2 lembar juga enggak boleh. Tenang, ini baru dari Ustadz. Mumpung ada Pak Camat, nanti saya kasih hadiah. Ibu-ibu saya kasih door prize, hadiahnya dari Pak Camat. Mumpung Pak Camat datang. Ibu-ibu setuju? Warna merah 1 orang 2 lembar. Nanti ibu saya tanya yang mudah-mudah, gitu dapat ibu jawab, hasilnya bagi 2. Maaf Pak Camat dah gawat ini katanya. Ini salah undang Pak Ustadz kita ini. Enggak bercanda Pak Camat, mohon. Siapa namanya Dek? Apa nak? Aspi. Aspi. Kelas berapa? 4. Suka sholat subuh? Jarang. Ayahnya sholat subuh apa enggak? Sholat. Sholatnya di rumah apa di masjid? Di rumah. Alhamdulillah. Mamanya sholat subuh apa enggak? Sholat. Ayahnya datang? Malam ini datang enggak ayahnya? Datang. Gara-gara datang makanya kau takut ya. Kau bilanglah tak sholat, bilang juga sholat. Oh, nah, sholat itu bapaknya itu. Seluruhnya Pak. Mana bapaknya? Jangan usah kasih tahu. Coba kau lapaskan niat sholat subuh berjamaah. Usolli fardu subuhi rakataini
Mustaqbilal qiraati adang anilai. Makmuman Nilai. iya, bagus. Nih, ini sampai lebaran haji ya. Jangan kau habiskan, kau simpan aja. Bagus. Udah Bu, gak usah tepuk tangan. Saya heran, di masjid-masjid diadakan di mana-mana acara, orang habis baca Quran tepuk tangan. Lama-lama masjid kayak gereja nanti ini. Iya, tak usah tepuk tangan, cukup senyum aja Ibu. Nah, ini orang habis baca Quran di masjid mana saya tengok tepuk tangan. Emang baca apa dia itu? Baca puisi? Jangan tepuk tangan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang juga melapaskan niat solat aja sampai hari ini. Solat sudah 40 tahun masih banyak yang salah. Usolli fardal asri arba'a raka'ataini. Pernah dengar itu Pak Mui? Udah arba'a raka'ataini. Arba'a 4, raka'ataini 2. 4 tambah 2 6. Yang rajin aja itu solatnya itu sampai 6 rakaat. Arba'a raka'ataini. Bapak Ibu, solat perlu dipelajari. Makanya banyak tipe orang solat saya tengok. Ada tipenya 3 Pak. Tipe orang solat itu ada 3 Pak Mui. Yang pertama, ada yang memang orang solat memang setiap hari dia solat. Yang kedua, ada yang solatnya cuma seminggu sekali hari Jumat. Yang ketiga, ada yang sholatnya model setahun 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi jadilah daripada tidak. Kenapa dia sholat Idul Fitri? Karena dia pengen pamer baju baru. Kenapa dia pengen sholat Idul Adha? Karena pengen dapat daging kur. Itu model orang tuh. Tapi yang di dalam ini insya Allah yang selalu menjaga sholat yang 5 waktu. Solat dipelajari, tidak boleh ikut-ikutan. Ada orang model ikut-ikutan, orang ngangkat takbir, dia ngangkat takbir. Model orang kita Pak di Indonesia ini mengangkat takbir itu banyak pula apa ragamnya. Ada yang dia ini Allah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, Allah, astagfirullahaladzim. Kawan yang di kiri kanannya terganggu. Punya kejawat nih katanya, aku tak jadi lagi katanya. Ngangkat takbir, belum masuk niat kata dia. Belum masuk niat. Yang payah betul lah dia memasukkan niat itu. Gitu sudah dapat dia, Allahu Akbar ke samping. Kawan yang di sampingnya kena siku. Banyak model. Ada yang begini. Ada yang begini di bawah, lemas saja dia. Ada yang di tengah-tengah. Yang mana bagus Pak Ustaz? Semuanya bagus. Selama dia sholat maghribnya 3 rakaat, isyaknya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat, zuhurnya 4 rakaat, subuh berapa nak? Ada murid saya Bu, saya tanya waktu dia baru tes masuk sekolah, berapa tadi kau pagi sholat subuh apa tidak? Sholat Pak. Sholat subuh emang berapa rakaat? 3 Pak. Yang betul lah kau, 3 Pak. Sama siapa kau kesini? Sama mama Pak. Mana mamamu? Ada di luar Pak. Nampak saya lah di pintu ada mamanya. Oh itu mama kau. Coba kau tanya, berapa rakaat sholat subuh? Datanglah anak nih kan, Mak, bapak itu nanya. Nanya apa? Berapa rakaat sholat subuh? Udah kau jawab tadi? Udah. Berapa rakaat kau bilang? 3. Goblok kau katanya. Masa subuh 3? Emang berapa Mak? 4 kata dia. Rupanya dia goblok lagi. Bu, kalau orang tak sholat tak tahu dia jumlah rakaatnya itu berapa. Serajin-rajinnya orang sholat subuh tak pernah bikinnya 4 rakaat. Pulang Pak Camat. Kejadian Pak di Kandis Pak, diundang dari Duri Pak, baru naik Pak Camatnya pulang, Pak Kapolseknya pulang. Akhirnya 15 menit Ustadznya ceramah, ditutup juga orang tuh pulang kok. Aku maulah nanti ku tutup juga ini. Oh enggak Pak Imam ya, ke kamar mandi ya. Mudah-mudahan datang lagi, saya tunggu 5 menit datang itu. Isra Mi'raj. Bu, Isra Mi'raj perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
Kalau menurut logika, sesuatu yang tak mungkin dilakukan hanya dalam satu malam, bahkan seperdua malam, bahkan ada yang bilang sepertiga malam. Sekejap. Kalau naik onta, Bu, Masjidil Haram Mekah, Masjidil Aqsa Palestina, itu 3 bulan. 3 bulan kalau itu ditempuh naik onta. Ini hanya sekejap. Ibu tahu, Bu, kenapa Nabi di Isra Mi'rajkan, dibawa jalan-jalan? Karena Nabi baru kehilangan istri tercintanya, Khadijah. Khadijah istri pertama Nabi, umurnya 40 tahun. Nabi waktu itu umur 25 tahun. Dan Khadijah sudah janda 2 kali, Pak. Suami pertama meninggal, suami kedua juga meninggal, dengan Nabi suami yang ketiga. Makanya kalau ada orang sekarang bicara tegakkan sunnah, tegakkan sunnah, cobalah tegakkan sunnah, ikut Nabi, nikahilah janda-janda itu. Jangan nikahi anak gadis. Istri pertamanya 40 tahun menurut riwayat, sampai 65 tahun. 25 tahun Nabi beristrikan Khadijah. Baik betul, Bu, Khadijah. Bu, Khadijah itu istri yang paling dicintai Nabi di antara bini-bininya yang lain. Kenapa? Sebelum ada perempuan tanah Arab waktu itu masuk Islam, Khadijah masuk Islam. Dan Khadijah adalah saudagar kaya raya. Hampir sepertiga kekayaan tanah Arab itu miliknya Khadijah. Habis berjuang dengan Rasulullah hartanya demi syiarnya agama Islam. Ludes. Apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, selama aku nikah dengan engkau habis sudah hartaku. Wahai Khadijah, engkau menyesal? Tidak ya Rasulullah. Selama kau menikah dengan aku, kekayaanku pun sirna ya Rasulullah, demi menegakkan kalimat la ilaha illallah. Kau menyesal Khadijah? Tidak ya Rasulullah. Yang penting Islam ini jalan ya Rasulullah. Syiar Islam di mana-mana jalan ya Rasulullah. Ya Rasulullah, habis hartaku sudah semua. Seandainya besok aku mati ya Rasulullah, wahai suamiku, tidak lagi ada hartaku. Kau pengen menyeberangi jembatan dan jembatannya tidak ada. Menyeberangi parit tak ada jembatannya. Harta sudah tak ada. Aku sudah mati. Kau gali kuburanku ya Rasulullah. Kau ambil tulang-tulangku, kau susun di atas parit, kau jadikan itu jembatannya. Masya Allah, Pak. Ada istri begitu sekarang? Hah? Ada istri begitu sekarang? Prank. Istri sekarang ada uang abang sayang, tak ada uang abang melayang. Diakuin oleh Pak Camat, melayang. Bu, sebelum Nabi minta air minum, Khadijah sudah menyiapkan air minum. Ya Rasulullah, kau pulang dari berjihad, kau pulang dari luar sana, pasti kau kehausan. Bu, tengok, siapa istri yang menyiapkan air minum untuk suaminya yang pulang dari kerja atau manapun, walaupun hanya air putih, maka ibu mendapatkan pahala haji yang mabrur. Ini contoh. Ya Rasulullah, masuk ya Rasulullah. Ibu pakai muka senyum menyambut suami itu, pakai muka senyum. Rambut ibu yang seperti sarang tupai itu disisir. Jangan dibiarin acak-acakan kayak rambut tupai. Suami pulang ketakutan, pikirnya ada kuntilanak dalam rumah. Sisir, ibu sisir. Gigi ibu sikat. Nyambut suami itu gigi ibu sikat supaya napas pres. Kalau ketawa nampak bersih. Jangan nanti suami ketawa, ibu ketawa. Rupanya suami mentertawakan istri. Kenapa? Nampak cabai hijau, cabai merah, genjer, kangkung, ikan asin bersusun di giginya. Jijik suami nengok bini macam gitu. Iya, kadang-kadang kita nih Pak, bagaimana lah mau setia sama bini, asal dekat tak pernah wangi-wangi, asal dekat bau balsem.
Bau minyak nyonyong, paling hebat bau minyak kayu putih. Asal dekat masuk angin Pak Camat. Kadang-kadang bukan di atas saja keluar anginnya, dari bawah pun keluar. Kata laki, ya Allah, bini. Bau, pakai parfum yang wangi. Disisir rambut, pasang di setel itu senyuman. Suami jam 1 pulang, siapkan air putih. Udah ibu tuangkan ke dalam gelas. Suruh suami duduk bang, duduklah suami. Bisa bukanya bang? Polan-polan lah, aku tak pengalaman membuka apa nih katanya. Oh bisa katanya. Kalau tak bisa bang, sini aku bukakan. Datanglah istri, dibukakannya, dituangkannya. Bang, minum bang, karena aku tahu siapa yang menyiapkan air minum untuk suaminya pulang kerja atau pulang dari manapun, maka dia mendapatkan pahala haji yang mabrur. Silakan bang minum, diminum bu. Kata istri, bang jangan lupa baca bismillah. Oh iya, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata istri lagi, bang sunnahnya 3 kali bang. Oh iya. Begitulah cara ustadz bu, supaya bisa minum bu. Kalau tak begitu Pak Camat, maulah kering tenggorokan awak. Yang depan saya minum semua. Abang Niha walaupun mengkamera tetap minum terus. Awak yang cerita, dia yang kehausan. Bu, belum Nabi minta minum siapkan oleh Khadijah, belum minta makan sudah disiapkan oleh Khadijah. Ada nggak istri macam itu sekarang? Ada? Tunjuk tangan. 20.000. Gaya. Asal suami minta minum, dek, abang haus sekali dek, bagikan, ambilkanlah air minum, ambil sendiri bang, itu di dispenser ada bang, abang kan udah besar, jangan kayak anak kecil bang. Kalau anak kecil dia merepet, dia malah, bukan malah diambilkannya, direpetnya suami. Ya Allah, payah Pak Camat dapat sekarang bini macam gitu, kecuali bini Pak Camat tak tahulah. Bu, pahala ibu sudah habis sekarang dimakan oleh kecanggihan zaman. Ada ibu-ibu lagi menyuci sekarang pakai begini, sekali dorong dapat pahala, sekali tarik gugur dosa. Tapi sambil bersolawat ibu menyucikan pakaian suami. Solawat ibu, Allahumma sholli, sekali tarik ala sayyidina, tarik ke belakang, ke depan dapat pahala, tarik ke belakang gugur dosa. Ada macam gitu lagi. Kalaupun ada nyanyinya lain, tak pakai selawat. Wong kong ini kau dibanding ke, siapa yang membandingkan kau, kata lakinya di belakang. Habis pahalanya Pak. Tak ada lagi istri-istri sekarang yang menyuci begini. Sudah diambil sama mesin cuci, masukkan pakaian kotor ke dalam mesin cuci yang dapat pahala. Tak perlu ada matahari, bisa kering, dia dimasukkan kepada pengeringnya. Habis pahala ibu-ibu sebagai istri dimakan oleh alat-alat elektronik itu yang canggih. Masak, bu, kata Nabi, seorang istri yang masak makanan untuk suaminya, merah tangannya, merah mukanya karena kena bara api yang ada dalam tungku. Perempuan istri seperti ini haram hukumnya dia masuk ke dalam api neraka. Merah mukanya, panas tangannya, gara-gara menyiapkan makanan untuk suaminya, gara-gara menyiapkan sarapan untuk suaminya. Sekarang ada nggak tungku lagi bu? Nggak ada. Udah diambil sama magicom, ceklek, clock. Nggak sampai 20 menit masak, habis pahala ibu. Makanya bu, kalau mau mendapatkan pahala sama suami, ibu selalu senyum, siapkan air putih, siapkan makanan, pulang ibu pijitin. Ya Rasulullah, kata Khadijah, kau nampaknya capek, sini aku pijitin.
Rasulullah memanggil istrinya Khadijah dengan panggilan kesayangan, ya Habibah. Aisyah, ya Humairah. Khadijah, ya Habibah, panggilan kesayangan. Suami-suami sekarang ada juga manggil kesayangannya karena terlalu jujur. Makanya Pak, boleh dipanggil istri itu dengan panggilan kesayangan. Apa panggilan kesayangannya? Terserah. Ya mama, ya sayangku, ya kasihku. Ada nggak Bu suaminya manggil kayak gitu? Bu, suami istri yang berkasih sayang dalam rumah, malaikat rahmat turun. Malaikat rahmat turun ke dalam rumah. Kenapa? Suami istri selalu berkasih sayang. Oh ya, saya pikir kucing tadi kok ada bulu-bulu. Ini kadang-kadang tidak. Setiap hari rumah kayak kucing sama anjing. Kata suami. Istri tak mau kalah. Satu kata suami, 10 kata istri. Datang suami, naik asam lambungnya, bukan naik darah tinggi lagi, asam lambungnya naik. Piring terbang, gelas pecah, kipas angin patah, TV jebol, istri dibogem, cuap. Hari Senin tumbuk sebelah kanan, bengkak kanannya. Hari Selasa tumbuk sebelah kiri, bengkak pipi kirinya. Hari Rabu tumbuk yang di sebelah sini, dipukul sebelah kiri, bengkak jidatnya. Sampai hari Kamis bengkak perutnya. Hari Minggu mati istri itu. Dapatlah suami yang KDRT, melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa? Gara-gara istri cerai. Bu, sama suami nggak boleh galak. Kalau mau dapat surga sama suami harus baik. Makanya Nabi kenapa sampai bersedih dia dengan meninggalnya Khadijah? Karena Khadijah baik. Belum minta minum disiapkan minum, belum minta makan disiapkan makan, belum minta pijit dipijitkan. Sama Rasulullah tidak pernah menyinggung perasaan Rasul kalau ngomong. Bahasanya halus. Kalau ditatap oleh Rasulullah, Khadijah menunduk. Khadijah Bu, kalau ditatap oleh Rasulullah diajak ngomong, Khadijah menunduk. Istri sekarang kalau ditatap sama suaminya bukannya menunduk malah melotot. Apa bang? Hah? Udah gak suruh lagi sama aku? Masih ada cadangan aku bang, si Udin itu, Udin sebelah tuh, kumisnya melintang bang, kalah kau bang. Kata suami, ya Allah Pak, istri sekarang ini bukan main, latah. Kalah emak-emak zaman dulu, kalah anak muda zaman sekarang. Nah, itu istri-istri sekarang. Muka harus glowing walaupun udah 50 tahun. Biar kinclong, dia pakai press care. Apa namanya? Skincare. Skincare baringan saya. Bukan press care. Ini mak-mak sekarang ini Pak, umurnya 50 tahun, muka kinclong, tangan keriting udah kayak monyet. Nggak perlu Bu, nggak perlu yang kayak begitu-begitu. Suami tahu kok ibu udah tua, nggak perlu diglowing-glowingkan. Ini penampilannya Pak, ya Allah Pak. Bini-bini sekarang ada namanya istilahnya bini istri-istri apa, ibu-ibu sosialita. Pakaian serbi, tasnya yang branded, sepatu hak tinggi. Kalau pakai jilbab sekaratul maut. Habis sudah dililit, ujungnya nempel di sini. Dia pun tak bisa bergerak lagi. Ditanya sama kawannya, Bu mau kemana? Ke warung kata dia. Udah tengleng udah kepalanya itu. Pakai baju sempit, celana legging. Ya Allah. Pergi senam di depan kantor Pak Camat sama Pak Kades, di situ kumpul. Mak-mak sosialita luar biasa. Pakai celana sempit, baju sempit, pakai lagi jilbabnya jilbab sekaratul maut. Senamlah di situ, Pak Camat, Pak Kades, Pak Lurah di belakang. Mak-maknya mulailah senam. 1, 2, 3. Pak Camat tak tahan. 6, 7. Tapi bukan camat sini. Itu camat yang di Kalimantan.
Ya Bu ya, asalnya dari Jepang, jangan dari sini. Bu bilang pula dari sini, Pak Camat lagi kena itu. Bu, jangan aneh-aneh. Ya, jadi istri itu jangan aneh-aneh, apalagi jangan besar pasak daripada tiang. Ini zamannya luar biasa Pak Camat. Perempuan-perempuan sekarang udah punya suami masih foto, dia posting foto di Facebooknya, pipinya digelembungkannya, bibirnya kayak ikan cupang. Pipi kayak ikan patin, bibir kayak ikan cupang. Dia masukkan di foto, bikinnya apanya? Kata-katanya, ini pipiku, mana pipimu? Ya Allah, jijik aku nengoknya. Mulai CLBK dengan kawan-kawan lama, reuni-reunian. Ini yang terjadi nih Pak Camat. Saya sebenarnya berharap jangan penculikan anak, kalau bisa penculikan emak-emak. Dan itu terjadi sekarang, banyak diculik emak-emak oleh laki orang yang sudah punya bini. Tapi bukan ibu-ibu di sini. Kalau sini nampaknya istri-istri soleha. Alhamdulillah. 3 orang yang menjawab, yang lainnya pemain berarti. Bu, jangan aneh-aneh jaga bini. Jangan besar pasak daripada tiang, jangan digosok digesek suami bang. Tengok bang. Tetangga bang udah ganti Fortuner bang. Kita masih Avanza bang. Suami tak bisa pula dipanas-panasin. Tenang kau Mirna istriku. Besok 2 hari lagi Fortuner terbaru yang 2025 keluar. 2024 aja belum keluar, sama 2023, 25. Akhirnya apa? Melakukan korupsi, melakukan kejahatan, melakukan perampokan suaminya gara-gara menuruti kemauan istri. Bu, jangan besar pasak daripada tiang. Rezeki orang dengan rezeki kita tidak sama. Jangan digosok-gosok suami yang tak mampu. Kalau gaji suami 3 juta, pengeluaran jangan sampai 5 juta. Mati kami suami-suami ini. Makanya Bu, ya, kenyataan lebih banyak anak yatim daripada piatu. Betul nggak Pak? Kenapa banyak anak yatim daripada piatu? Kami lebih banyak tertekan daripada istri-istri. Istri tukang tekan. Betul Pak Camat? Pak Camat mobilnya apa Pak Camat? Kalau camat kami yang di Kandis mobilnya masih Innova. Itu pun udah mulailah jalannya, jalannya udah mulai tak lagi normal. Iya, udah ngos-ngosan. Sirait, siregar, siregar. Begitu mogok mangunsong. Kempes bannya lubis. Bu, hiduplah apa adanya. Apalagi suka berhutang. Jangan ibu mati meninggalkan hutang. Di mana-mana hutang, debt collector kapan tiap hari datang. Dari sebelah kanan debt collector datang, kredit NMAX belum lunas. Dari sebelah kiri datang lagi kredit Mio. Datang lagi sebelah sana lagi kredit Sukupi. Belum yang mobil, belum lagi rumah hutang di bank, belum lagi sofa hutang juga di tempat jualan sofa. Semua perabotan dan rumahnya itu hutang. Gara-gara apa? Karena supaya hidup PTT pantang tak top, kejadian orang Bogor biar tekor asal kesohor. Ini di Kandis banyak Bu, di perkebunan. Wih, tak bisa tetangga beli TV 10 in, dia bikin 20 in. Tetangga yang 20 in, dia bikin 30. Tetangga besar jendela, dia sebesar pintu. Tetangga sebesar pintu, dinding dia TV semua. Kayaknya nggak ini gitu loh, kalau nggak bisa nyaingin tetangganya. Mati Bu, akhirnya mati. Khadijah tidak seperti itu. Dia terima apa adanya, makan apa adanya, hidup apa adanya. Makanya ibu kalau mau mencontoh seorang istri Rasul, contoh diantaranya Siti Khadijah. Ya Bu ya, bahkan harta dia habis membela agama Allah, mensyiarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meninggal Bu, Khadijah meninggal. Nabi bersedih. Apa kata Allah kepada malaikat Jibril? Jibril, itu kekasihku Muhammad nampaknya lagi bersedih. Coba kau datangi, kau ajak jalan-jalan.
Rupanya Bu, kita kalau lagi galau, lagi stres, lagi bersedih, perlu jalan-jalan, refreshing, supaya otak kita fresh. Jalan-jalan. Nah, Nabi diajak jalan-jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Linuriyahu min ayatina. Allah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Bu, apa yang ditonton Nabi? Ada 11 yang ditonton Nabi ketika Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Mudah-mudahan dari 11 ini 3 yang bisa saya sampaikan nanti, atau 2, seberapapun. Jam 10 tepat saya stop. Jam 10 sekitar 15 menit lagi. Saya biasanya tak mau lama-lama Pak Jaman. Iya, karena saya bilang tadi ikan cepat si ikan gabus. Lebih cepat lebih bagus. Ditengok oleh Nabi, tontonan yang pertama, ada sekelompok manusia. Ditengoknya sedang memanen tanaman. Gitu dipanen, tumbuh lagi Pak. Dipanen, tumbuh lagi. Dipanen, tumbuh lagi. Tak habis-habis. Kalau seandainya Pak Ubay, ada sawit kita kayak gitu, kita dodos, jatuh, tumbuh lagi. Beratnya satu janjang 80 kilo. Dodos, jatuh, tumbuh lagi. Saya rasa tak perlu sawit kita sampai 20 hektar, ratusan hektar. Cukup satu pokok aja. Iya, satu pokok aja cukup itu. Dan satu aja buahnya. Dodos, jatuh. Habis jatuh, tumbuh lagi. Dodos, jatuh, tumbuh lagi. Ditengok sama Nabi, ini luar biasa ya Jibril. Siapa ini wahai Jibril? Kata Jibril, inilah contoh umatmu ya Muhammad, yang waktu hidupnya di dunia suka bersedekah. Ternyata orang bersedekah bukan hanya dunia yang Allah berikan balasan. Tadi keliling kota infak, ada yang saya tengok cuma senyum aja, karena dia mengamalkan tabassum fi wajhi akhika sedekah. Senyum di depan saudaramu itu merupakan sedekah. Kota infak lewat, dia pun senyum aja dia. Takutnya awak kota Jumat keliling kan senyum semua. Gitu dibuka sama pengurus, kotanya pun senyum. Tak ada isinya. Makanya Pak, pembangunan masjid dengan pembangunan rumah ibadah yang lain kalah masjid cepatnya. Orangnya itu Bu, tak ada yang walaupun kecil ikhlas, tak ada. Itu prinsip kitanya itu. 100.000 di dalam kantong, dicampur dengan duit 50.000, dicampur dengan duit 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000. Itu pun bawa parang pula ngajak berantem. Yang 1.000 foto Patimura, yang itulah yang keluar. Yang penting kan ikhlas. 100 tahun pembangunan masjid tak bakalan jadi itu. Bu, perbanyak sedekah. Ya, asal ada orang datang minta sedekah, kasih. Jangan ibu curiga kepada orang itu, karena sedekah ini kata Nabi, innas shadaqatu tutfi'una min sab'ina minal bala. Sesungguhnya sedekah itu bisa mencegah 70 musibah yang akan datang kepada kita. Bayangkan. Memang sesuai dengan kemampuan. Kalau Pak Camat 100.000, Pak Sekcam, mohon maaf, ada Pak Sekcam tadi. Mohon maaf, lupa saya, karena Pak Sekcam kecil kali sih. Iya, nggak nampak saya. Ya Pak Sekcam ya, Pak Camat 100.000, Pak Sekcamnya 50.000, Pak Ubay 30.000, Pak Imam 20.000. Sesuai lah. Kadang-kadang tidak terbalik. Pak Ubaynya 100.000, Pak Camatnya 200. Berarti lebih besar juga Pak Camatnya. Saya bangun kamar mandi masjid di dekat rumah saya itu, Masjid Amrullah, kantor camat lama. Kenapa? Kamar mandi itu penting di dalam lingkungan masjid. Karena saya tengok banyak saya numpang sholat di masjid, kamar mandinya jorok, dekil, kumel, bahkan pintunya lepas dari engselnya. Akhirnya ketika kita buang air kecil, sebelah tangan pegang pintu, sebelah kiri peganglah. Pintunya lepas, duit impak banyak di mana dia apa-apanya, neraca ininya. Duit impak banyak, pintu rusak tak dibenarin. Perhatikan setiap pengurus masjid, kamar mandi penting. Kipas angin jangan sampai warnanya hitam. Makanya orang kadang-kadang malas ke masjid, karpet berpasir berdebu Pak Camat.
Sekarang alhamdulillah udah banyak yang pakai AC. Makanya orang bisa tertarik datang ke masjid karena masjidnya bersih, wangi, kamar mandinya bersih, wangi. Ini kadang-kadang ada saya tengok kamar masjid itu, toiletnya ada tumpukan buang air besarnya tak disiram. Jorok itu. Pengurus penjijik pula tengoknya. Oh, bubur apa pula tu katanya. Bersihkan orang ke kamar mandi enak, pintunya bagus gitu ditutup sekali aja, jangan sampai dipaksa nutupnya. Perhatikan, itu bagian daripada terkecil, Pak. Memang masjid ini kita datang ke sini, Bu, Pak, sudah disubsidi semua. Bapak tak perlu datang ke masjid bawa karpet, udah ada karpetnya cantik nih, ha. Bapak datang ke sini tak perlu bawa lampu, lampu sudah tersedia. Bapak datang ke sini tak perlu bawa kipas angin dan AC, AC dan kipas angin sudah tersedia. Bapak datang ke sini tak perlu bawa air, air udah disediakan. Itu pun kadang-kadang banyak tak mau. Apalagi nih karpetnya cantik ini, luar biasa ini. Kadang-kadang ada saya tengok masjid karpetnya, ya Allah, sampai tipis, nampak benangnya, masih dipakai juga lagi. Mungkin Bapak pernah ke Masjid Arafah Duri, ya Pak Camat, Masjid Arafah Duri. Itu Pak, kita hantukkan kepala kita, jidat kita nih, ha, ke sajadahnya itu, ke karpetnya itu, tak sakit Pak. Kenapa? Begitu tebalnya baldunya itu, ha. Tebal Pak. Coba kalau yang tipis tuh, hantukkan kepala tuh, kalau tak bengkak kepala tuh. Impak kita Pak, impak. Jadi impak itu, ha, digunakan untuk kemaslahatan masjid. Bersedekah. Kalau ada orang mengedarkan kota impak, sedekah kita. Jangan pelit. Karena nanti di hari kiamat Allah akan membalasnya. Seperti kita panen tumbuh, jatuh panen, tumbuh lagi, udah kita panen tumbuh lagi. Seperti itulah orang yang rajin bersedekah. Itu tontonan yang pertama ditengok Nabi. Tontonan yang kedua, Nabi jalan lagi, ditengoknya ada sekelompok manusia mengambil batu yang besar, dipukulnya kepalanya sekuat-kuatnya. Tuam, tuam, tuam. Pecah kepalanya, berserak otaknya, berderai darahnya. Kemudian tak lama sembuh lagi Pak. Sembuh lagi, ambilnya lagi batu tuh, pukulnya lagi, puang dipukulnya lagi. Pecah kepalanya Pak. Berserak otaknya, berderai itu darahnya. Dia kesakitan menjerit sekuat-kuatnya. Begitulah seterusnya. Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ini aneh bin ajaib ini orang. Dipukulnya kepalanya pecah, keluar darah, keluar nanah, otaknya berserak. Udah itu sembuh, dipukulnya lagi, menjerit lagi kesakitan. Siapa ini Jibril? Kata Jibril, ya Muhammad, inilah contoh umatmu waktu di dunia. Ketika azan berkumandang, dia cuek, tidak peduli, dia tak mau melaksanakan sholat. Berat kepalanya untuk sujud, berat kakinya untuk melangkah, padahal rumahnya dekat. Inilah balasannya. Hati-hati kita Pak, sebelum nanti kita pukul kepala kita sendiri. Di hari kiamat yang berserak kepala kita, dengan penuh otak kita berserak, darah muncrat, kita kesakitan, sembuh lagi, kita pukul lagi. Hari ini mari kita ramaikan masjid dengan sholat berjamaah. Bukankah kita pernah mendengar seorang sahabat Nabi yang bernama Sauban radhiyallahu an? Sauban itu Pak mau ke masjid 3 jam Pak perjalanannya, subuhnya tak pernah ketinggalan Pak Camat. Sauban itu 3 jam perjalanan dari rumahnya, jalan kaki ke masjid, dan tak pernah terlambat. Bu, kadang-kadang ada suami udah diingatkan sama istrinya, bang, azan bang, azan, sholat. Baru azan belum komat, gitu udah komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah la ilaha, asyhadu an la ilaha illallah. Bang udah komat bang, baru komat belum ngangkat takbir imamnya. Ngangkat takbir imam, Allahu Akbar, bang imam udah ngangkat takbir, baru ngangkat takbir, belum baca Fatihah. Baca Fatihah imam, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Bang, imam udah baca Fatihah bang,
Allah baru baca Fatihah, belum baca ayat. Coba tengok. Ditunggunya waktu-waktu sampai masbuk. Itulah berlaku ayat surah Al-Ma'un, fawailul lil alladzina hum an salatihim. Celakalah orang yang solat yang suka melambat-lambatkan waktu solatnya. Bu, ibu ingatkan suami itu, bang, sudah waktunya azan bang berkumandang. Solatlah bang. Ibu tak boleh merintah, menyuruh tak boleh, tapi mengingatkan boleh. Jangan ibu main suruh, main perintah. Solat bang, solat. Kalau tak solat nanti bang tak dapat jatah kok bang. Tak boleh. Ibu ingatkan aja. Payah Pak Ustadz, bangunkan suami saya itu subuh-subuh itu payah. Makanya kunci solat itu saya tengok solat subuh. Kalau dia subuh sanggup datang ke masjid, apalagi solat yang 4 waktu itu, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi kalau subuh sudah berat dia datang ke masjid, padahal malaikat ikut datang hadir ke masjid, kemudian tu'amminu matakulun, dia mengaminkan apa yang kita baca doa kita. Tak mau datang kita, berat kita. Bu, pahala solat subuh sunatnya saja khairu minad dunya wa ma fiha, lebih besar daripada dunia dan seisi-isinya. Makanya sering saya sampaikan di pengajian, biar kita miskin di dunia ini, tapi Allah beri kita kekayaan di akhirat. Miskin solat, ini kadang-kadang udah miskin, solat pun tidak. Diajak, ayo pak, solat pak, titip salam aja lah ya. Saya kalau bisa dia sampaikan begitu, titip salam, jumpa sama malaikat maut, saya bilangkan sama malaikat maut, itu ada yang titip salam, minta cabut tuh. Titip salam dia. Bangunkan suami. Payah Pak Ustaz bangunkan suami. 3 caranya membangunkan suami yang susah bangun subuh. Ibu mau tahu? Ibu mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Mau tahu banget. Yang pertama, ibu panggil dengan namanya. Bang Ucok, Bang Udin, kalau Bang Udin namanya. Bang Iwan, bangun bang, udah kumandang azan subuh. Enggak juga, makin ngorok. Kayak sapi dipotong. Makin lelap tidurnya, ibu belai rambutnya. Ibu pernah membelai rambut suami bangunkan tidurnya? Pernah? Pret? Enggak, kata Pak Camat. Kenapa enggak? Karena Pak Camat udah bangun duluan. Dia yang payah bangunnya nih. Ya Pak Camat ya, udah bangun duluan, tak malah pakai alarm. Pak Imam tak perlu lagi dibangunin. Kalau tak bangun nanti Pak Imam, tak ada imam di sini. Belai rambutnya. Bu, keromantisan itu tetap terjalin. Bangunkan suami di waktu pagi hari, keberkahan Allah turunkan di rumah kita. Walaupun rumah kita tidak besar dan tidak mewah, tapi sejuk adem di dalam rumah itu. Tapi kalau rumah yang besar tak pernah melaksanakan sholat, itu rumah seperti penjara, panas asal masuk, tak pernah bahagia. Tapi kalau kita sholat, walaupun rumah kita gubuk, insya Allah kebahagiaan akan diberikan Allah kepada kita. Tak mempan juga dengan cara yang kedua, makin ngorok. Cara yang ketiga, pasti mujarab, pasti lompat suaminya, pasti bangun segera suaminya Pak Jamal. Apa yang dia katakan? Bisikkan di kuping sebelah kanannya dengan nada yang pelan tapi jelas. Apa yang disampaikan? Bang, aku izinkan abang menikah lagi. Lompatlah itu dia. Inilah aku tunggu-tunggu, kata dia. Dari kemarin kayak payah bangunnya, Pak, berat. Subuh ini memang berat. Dilawan. Siapa yang sholat subuh berjamaah 40 hari berturut-turut, dijamin oleh Allah orang tersebut tidak menjadi fakir dan miskin. Tengok, fakir dan miskin jangan terfokus dengan harta. Fakir dan miskin adalah hati dan ketenangan. Walaupun banyak harta kekayaannya, kalau otaknya tidak tenang, itu miskin gitu. Hatinya tidak tentram, fakir itu. Tapi kalau otaknya tenang, hatinya tentram, inilah sejatinya orang kaya. Bahagia terus dalam situasi dan kondisi apapun. Bahagia terus. Dengan orang lain tak pernah cemberut, senyum terus. Tapi juga bisa juga Allah datangkan harta kepada orang tersebut yang menjaga sholat 40 waktu, 40
waktu berturut-turut. Cuma jangan hitung-hitung Pak, jangan hitung-hitung Pak Ubay, udah 38 dua lagi tamat kata dia. Jangan hitung-hitung. Sholat kita, Bu, sholat, suami sholat, istri sholat, anak sholat. Anak, suami sholat, ayah sholat aja, anak belum tentu sholat, apalagi kita tak sholat. Ya Pak ya, ini ada saudara kita dari jamaah tabligh, mungkin banyak pengajian ilmu yang diberikannya kepada kita, mengingatkan kita, door to door dia lakukan, ini luar biasa. Sholat Pak, mengingatkan kita, mengajak kita. Kenapa? Supaya jangan hanya dia aja yang selamat, kita juga ikut selamat. Tidak egois. Ada orang ayahnya sholat, anaknya tak kemana-mana, dibiarkannya. Tak peduli dia. Ini egois, ayahnya hanya menyelamatkan diri sendiri. Nanti di hari kiamat, siapa yang akan bertanggung jawab? Ayahnya. Masalakakum fi sakor. Kenapa kau dicampakkan ke dalam neraka sakor? Dia bilang, qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu waktu di dunia tak pernah sholat. Apa tak pernah diajarkan ayahmu dan disuruh ayahmu? Tak pernah ya Allah. Mana ayahmu? Di dalam surga ya Allah. Panggil ayahmu. Betul ini anakmu? Betul ya Allah. Pernah kau suruh dulu dia sholat? Tidak. Pernah kau larang dia untuk di luar rumah, untuk di luar masjid ketika azan berkumandang? Tidak. Kau masuk. Anaknya dikeluarkan. Makanya orang tua kita dulu Pak Ubay, Pak Imam, nah maghrib jangan di luar, masuk ke rumah, setan banyak. Padahal setan mau di luar mau di dalam itu tetap ada setan. Tapi mengajarkan, iya, supaya apa? Kalaupun tak sholat tak nampak sama orang. Ini dia tak sholat, di luar dia nyanyi main gitar. Itu ada di kantor camat kami Pak, kantor camat kami itu, anak-anak muda itu maghrib nyanyi. Sekarang udah gila dia, udah gila anak itu. Kenapa gila? Nyanyinya lumpuhkanlah ingatanku. Lumpuh sekarang ingatannya itu. Bu, ajak anak sholat. Pak, ajak anak sholat. Dimulai dari bapak. Malam ini saya tengok ramai Isra Mi'raj. Acara Isra Mi'raj ini pembuktiannya kan diajak sholat. Pembuktiannya besok pagi subuh. Kalau subuh besok seramai ini juga, walaupun ibu-ibu tak ikut, berarti Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Ingat, may yahdillah fala mudhillalah. Siapa yang sudah Allah kasih hidayah, tak ada satu orang pun yang sanggup untuk menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Tapi kalau Allah sudah sesatkan, tak ada satu orang pun yang sanggup memberikan hidayah kepadanya. Mudah-mudahan kita berdoa semua, kita yang hadir ini Allah berikan hidayah kepada kita sehingga istiqomah kita melaksanakan sholat yang 5 waktu. Kenapa? Karena layang-layang di atas pintu talinya tali sepatu. Siapa yang meninggalkan sholat yang 5 waktu, besok matinya jadi hantu. Jadi kalau mau jadi hantu, janganlah sholat gitu, nanti mati langsung jadi vampir dia. Imam yang bagus bacaannya, imam penting Bapak Ibu. Kenapa? Kalau imam bacaannya tak bagus, nanti akan merembet kepada makmumnya. Apalagi makmumnya ada bacaannya yang bagus. Kemudian imam kalau bisa yang bagus hafalannya. Jangan yang pelupa. Kalau imam pelupa bisa rusak nanti sholat. Kadang-kadang kalau imam pelupa Pak, surah Al-Kautsar itu cuma 3 ayat, bisa tak dapat dia ujungnya. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna, mikir dia apa ujungnya nih ya, katanya kok lupa aku. Ini gara-gara apa? Mungkin hutangnya banyak, anaknya nakal, bininya galak. Kalau bini galak, anak nakal, hutang banyak, jangan suruh jadi imam, rusak. Iya Pak, carilah orang kalaupun ada hutangnya sikit. Ini kadang-kadang besar hutang daripada pendapatannya. Ini bahaya ini. Ujungnya tak dapat dia. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna, makmum di belakang. Hai, uak nih matilah kita nih kalau gitu. Si makmum juga tak tahu dia ujungnya apa. Hutangnya pun banyak, masalahnya juga banyak.
Dia sambut aja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata imam, hendak kau suruh aku mati katanya. Rupanya si makmum sering mendengar asal ada orang meninggal kalimat inna itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 3 ayatnya, tak dapat dia ujungnya. Apalagi sering kita dengar surah Al-Kafirun, ayat yang belepot-belepotan itu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ini imam nih. Makanya imam nih kalau tak bagus-bagus ingatannya, kacau makmum di belakang. Makmum tak bisa pula lagi dia menggantikan imam. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum. Sambil mikir dah, wala antum 'abiduna ma a'bud. Apa ujungnya ya katanya? Kok jadi lupa aku apa ujungnya? Makmum juga begitu, mati lagi wak nih ayat ini juga dibacanya lagi, bersalah-salahan. Diulang lagi, wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Makmum tak sabar, lakum wa lakum katanya. Baru ingat dia, lakum dinukum waladdallin. Amin. Imam bingung lagi, kah baca Fatihah apa baca kuliah katanya. Imam di amrullah. Iya, di amrullah yang udah tua. Yang udah tua. Ini kadang-kadang imam di depan, makmum di belakang. Makmum harus tahu ilmu imam, karena makmum ini kernet ibarat sopir. Ini kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu, ilmu fikih tak dipelajarinya, fikih tak dipelajarinya, sholat tak bisa ikut-ikutan. Kacau kalau nanti tidak dipelajari. Ruku imam, Allahu Akbar, batal wuduknya karena buang angin. Kata dia, lepas pula lah angin aku ni katanya. Cuma lah caranya ni aku kalau ini malu aku ni, dia Allah. Lama dia mikir lama dia. Apa lagi dia katanya, cuma ini. Yang di belakang lama betul lah wak ni apalah ruku dibaca. Ini ya Allah. Mana lagi dia ingusan lagi pilih, tarik lagi, tarik keluar, tarik lagi. Apa ni? Keluar dia diam-diam dia keluar. Kan ada pintu, macam gini ada pintu, masuk dia. Makmum tak nampak. Rupanya yang persis di belakang imam, makmum ni ngintip. Imam tak ada. Dia pun maju menggantikan dengan cara imam juga. Rusak Pak. Imam kalau batal dalam keadaan ruku, dia sami Allah aja, sami Allahu liman hamidah, biar nampak sama makmum di belakang. Bagaimana Pak Bui? Sami Allahu liman hamidah. Dia langsung geser ke kiri atau ke kanan, dia duduk. Makmum yang persis di belakang imam tahu bahwa imam batal, gantikan imam itu. Gantikan dia maju selangkah atau 2 langkah, tergantung dekat apa tidaknya. Nah, dia langsung sujud. Jangan ruku lagi. Nanti ruku lagi batal lagi. Musim hujan, apalagi udah tua-tua, gampang masuk angin. Klepnya udah longgar. Asal bungkuk dikit terbuka. Push. Itu bahaya itu. Langsung sujud. Itu Pak batal waktu ruku. Bagaimana kalau imam batal waktu sujud? Maulah macam kura-kura dia itu merangkak tuh. Solat perlu dipelajari. Imam harus pilihan, tak bisa asal-asal jadi imam. Kami di masjid sana, asal ada yang berani coba-coba jadi imam yang bukan pilihan, kami tarik. Siapa yang menyuruh? Kecuali kita tahu kemampuan dia. Kalau tidak, jangan sok-sok jadi imam. Imam itu pilihan. Makanya imam itu perlu dibayar honornya. Dibayar Pak sini, Pak Ubay. Jadi makmum gampang loh Pak. Jadi makmum itu gampang, jadi penumpang itu gampang. Jadi imam tak gampang. Bacaannya harus bagus, akhlaknya harus bagus. Tak pernah keluar rumah terbuka auratnya, tak pernah nampak pakai celana pendek, tak pernah main catur di warung kopi, tak pernah ngegosip-gosip. Itu imam. Kalau bisa lagi istrinya cantik supaya tak tergoda dengan istri orang. Kalau istri jelek ini payah.
Nampak bini orang, lupa bini dia. Ini bahaya ini. Cari yang cantik. Bila perlu kalau dapat 2 bininya. Kalau dapat. Sanggup Pak Imam? Satu aja tak tolak Pak Ustaz. Satu aja dah aku ngos-ngosan. Imam pilihan Pak. Bayar Pak. Honornya dibayar. Tak apa-apa walaupun 5 juta sebulan tak masalahnya itu. Ada Pak Imam 5 juta? Hah? Ada 5 juta dibayar orang ni? Lebih kurang, banyak lebihnya apa banyak kurangnya ini? Itu sering saya ingatkan Pak Ubay. Yang mandikan mayat, petugas fardu kifayah. Itu Pak, tak semua orang bisa Pak. Walaupun secara teori dia tahu, tapi prakteknya dia tak berani. Itu harus ada gajinya. Kalau di kota-kota besar Pak sampai 20 juta Pak. Tugasnya hanya menunggu orang mati. Dan doanya setiap hari biar banyak orang mati. Ini kan banyak doa orang yang tersirat, yang tak tersurat. Iya Pak, tak tahu kita. Petugas rumah sakit itu doanya biar banyak orang sakit. Kalau tak ada orang sakit, tak ada kerja dia, tak ada gajinya. Iya. Guru doanya kepada orang supaya banyak orang bodoh. Nah, kalau semua pandai tak ada yang ini yang jadi guru. Tukang apa kali kubur? Tukang kali kubur lagi itu. Berdoa dia itu. Karena satu lubang 500. Kalau dapat satu hari 10 orang mati, doanya, ya Allah ya Rahman ya Rahim, tolong kabulkan doa hamba ya Allah, supaya hari ini ya Allah ada 10 orang yang mati ya Allah, karena satu orang 500 ya Allah, kali 10 5 juta ya Allah, alhamdulillah anak aku dah merengek-rengek minta beli handphone yang bagus ya Allah. Itu doa dia itu. Tapi jangan ditanya pula, betul dia doakan kayak gitu, jangan ditanya, itu tersiratnya itu. Tukang apa? Tukang bolo atap rumah, itu doanya apa? Doanya supaya banyak rumah orang bocor. Tukang AC supaya banyak AC orang rusak. Tukang tambal ban, doanya supaya banyak ban orang bocor. Memang begitulah itu. Cuma dia tak tersurat. Polisi Pak AKP, Ubaidillah supaya banyak orang jahat. Tak bagus doanya itu. Kalau orang baik semua buat apa polisi? Orang ke masjid semua, tak ada tukang begal, tak ada tukang perkosa, tak ada tukang bunuh, ya kan, baik semua. Apa perlu polisi? Tapi kan Bapak tidak doakan ya kan? Itu tak terucap Pak, tapi dalam hati. Nah, itulah yang disebut tersirat itu. Saya juga begitu. Saya doakan banyak orang bodoh, biar saya sering diundang. Kalau pandai semua, ustadz semua, maka kapan kesempatan saya ceramah? Doa yang tidak tersurat. Pak Imam juga begitu, ya Allah semoga tidak banyak orang pandai jadi imam. Iya, kalau sempat semua bisa jadi imam tak kebagian. Yang mudah-mudah maju, wak di belakang aja wak, gantian wak udah sering katanya. Karena tak ada yang bisa, dia juga lah yang ke depan Pak Imam. Tapi digaji Pak. Untuk masjid sebesar ini minimal 5 juta nih. Minimal. Ya, mau kan Pak Imam 5 juta sebulan? Nanti saya sampaikan ke Pak Camat. Ini ada Pak Camat. Ya Pak Camat ya, sampaikan. Ya, supaya apa? Hidupnya bahagia, ayatnya kuat hafalannya, tidak mikirin hutang di mana-mana. Apalagi Bu, ini udah dekat bulan puasa Bu, ya Allah, kalau hutang udah keliling pinggang, otak tidak tenang, hati tidak tentram. Kalau udah 1 bulan hari bulan puasa tuh, kecoak lewat kita pikir kurma. Itu kurma tuh katanya. Bukan dek, kata suaminya, itu kecoa katanya. Nampaklah mulai jam dinding itu lambat jam datangnya. Kata suaminya, dek kau belilah batu jam dinding itu baterainya. Kenapa? Nampaknya udah habis baterainya. Lambat kali ku tengok. Ditengok-tengoknya jam itu. Itu kalau hati sudah tidak tenang. Nampak dia sunlight kayak sirup marjan. Mak, sirup marjan ini mantap ini katanya. Itu sunlight bang katanya. Pak, Ramadan sudah dekat. Ramaikan sholat tarawih berjamaah. Jangan pilih-pilih imam. Imam mau Medan Jaya, mau ALS, mau Odong-Odong, yang penting imam. Jangan kayak yang Temboro 23 rakaat, 7 menit. Itu sholatnya sholat breakdance. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya Allah, Allahu Akbar. Itu tak ada sah sholatnya itu doh. Tak sah. Nenek-nenek di belakang kesian, ya Allah Imam sakit pinggang aku Mam, bisa-bisa isi apa yang dia makan waktu berbuka tadi itu keluar lagi.
Anak-anak kita ajak sholat tarawih, kita ramaikan Masjid Nurul Yakin ini. Insya Allah kampung yang ada di Dayun ini akan mendapatkan predikat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah loh, jinawi, tentram, adem, ayem kampung ini. Kalau semuanya mau melaksanakan sholat berjamaah, asam kandis, asam gelugur ketika asam siriang-riang, menangislah mayat di pintu kubur kalau teringat badan tak pernah sembayang. Bapak Ibu, menangis besok mayat kita di pintu kubur karena ingat kita tak sembahyang. Mintalah kita kepada Allah, ya Allah, hidupkan aku sebentar saja, aku pengen ke masjid untuk sholat berjamaah. Tapi kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Hari ini Bapak sehat semua, tidak ada yang encok, tidak ada yang asam urat, semuanya bisa ruku dengan normal, sujud dengan normal. Ramaikan masjid sholat berjamaah. Buat apa masjid ini kita bangun besar-besar? Saya tengok di mana-mana SP2 Pak, Kampar sana Pak, SP2 Kampar dekat kampung kami itu Pak, 12 miliar harga masjidnya. Datang saya ketika sholat maghrib, tidak ada satu soft. Pantas kata Nabi, tanda-tanda kiamat, wa masajiduhum amirah wa kharabum minal huda. Tanda-tanda kiamat itu akan terlihat, masjid dibangun besar-besar, mewah-mewah, cantik-cantik, megah-megah, wa kharabum minal huda, tapi tidak ada isinya, kosong dari petunjuk. Tengok orang sekarang di depan masjid membangun masjid. Kampung Jawa kalau Pak Camat datang di Kandis, di depannya masjid dia bangun, depannya lagi masjid. Buat apa coba? Dibesarkannya, isinya sop pun di apa subuh pun tidak ramai. Ada di Kandis Pak, musola dirubah statusnya menjadi masjid. Bangga kita, alhamdulillah ada terlaksana sholat Jumat. Tapi saya tetap nanya, bagaimana subuhnya? Ramai? Alhamdulillah Pak Ustadz. Berapa sab? Alhamdulillah Pak Ustadz, dapatlah 3 sab. Banyak itu. Iya Pak Ustadz, 3 sab, Saprudin, Saprijal, sama Sapriyadi. Rupanya nama orang. Sab, Saprudin, Saprijal, Sapriyadi. Ya Allah. Sini ramai Pak Ubay ya, subuh. Ada 2 sab. Saya mau melihat kampung itu kalau subuhnya ramai, insya Allah ademlah kampung itu. Ini ramai-ramai kita membesarkan, membangun masjid. Coba tengok kita di jalan-jalan itu kan, banyak umat Islam yang mengulurkan infak. Saya pribadi malu saya. Ada nggak orang di luar agama kita yang seperti itu membangun gerejanya, membangun rumah ibadahnya? Kita tuh. Kenapa? Pengen kita supaya masjidnya besar, yang menampung kota infak ketika azan berkumandang, tetap di situ aja dia tak sholat. Buat apa kita besar-besarkan masjid? Kalau dapat masjidnya besar, jamaahnya ramai, itu kalau dapat. Ini tarawih pun nanti bulan puasa seminggu paling lama. Heran saya, kok tradisi ini ada ya di negeri kita ini? Seminggu, habis itu bubar. Kemana jamaah yang lain? Udah memikirkan ibadah apa? Lebaran masih lama. Mudah-mudahan kampung Dayun ini kita semua yang hadir Pak ya, ini malaikat insya Allah hadir melihat, mencatat kita semua. Siapa yang nanti dapat hidayah malam ini, insya Allah dia pagi hadir. Tapi kalau Bapak mohon maaf ini jauh dari hidayah, tak sanggup Bapak hadir ke masjid sholat subuh, walaupun suara kumandang azan jelas, as-salatu khairum minan naum, sampai ke kuping kita, sampai ke kuping kita. Coba bilang, mana ada lagi sekarang mic yang tidak sampai ke kuping kita dengan suara azan? Berat kita untuk melakukannya. Tapi kalau dipanggil sama Pak Bupati, Pak Gubernur, besok kami undang kalian makan jamaah Nurul Yakin. Jam 6 harus sudah sampai, 6 pagi, jam 4 Bapak berangkat. Panggilan manusia. Bunyi suara handphone dari atasan pimpinan, tak terjawab, ketakutan, bukan main. Tapi giliran Allah yang manggil, tak dijawabnya, sedikit pun tidak ada rasa takut bagi dirinya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ya, ini saya terus terang aja jempol buat Pak Ubay, karena di antara banyak polisi, dia salah satu polisi yang rajin dan taat ke masjid. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan hatinya ya Allah. Ya, cuma dia kan? Ada nggak polisi yang lain ini hadir? Ada polisi yang lain? Ada? Mana Pak? Bapak polisi Pak? Oh bukan ya? Mudahan polisi-polisi yang lain, kawan-kawan Pak Ubay, boleh diingatkan. Ayolah kita sholat. Apa tunggu lagi? Hidup hanya sebentar. Sebentar Pak kita hidup ini. Habis ini habis. Apa yang mau kita banggakan Bu?
Apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah? Dunia aja tak ada yang kita banggakan, apalagi di akhirat. Datang kita ke masjid, walaupun tak kaya kita dunia, tapi kaya nanti kita di akhirat dikasih Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi Bapak Ibu supaya mendapat pengampunan dari Allah. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau umur kita besok sama-sama panjang acara peringatan Isra Mi'raj, jangan lupa undang lagi Ustadz Abdullah Sani. Sebelum saya tutup dengan salam, ini mohon didengarkan dan ini pesan penting. Ketika saya tinggal di Jakarta, saya masuk ke satu taman burung. Ketika saya masuk ke taman burung, maka ada satu ekor burung yang saya tengok pandai bercakap. Cakapnya cuma 2 kata, selamat pagi. Datang saya siang, ucapannya sama, selamat pagi. Burungnya kecil, ucapannya cuma 2 kata, selamat pagi. Datang saya sore, tetap selamat pagi. Datang saya malam, tetap ucapannya selamat pagi. Cuma 2 kata ucapannya. Kecil burungnya, cakapnya cuma 2. Harga burung itu 25 juta Pak Camat. Saya banyak cakap saya tadi. Berapa harganya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.